Halo semua, kembali lagi bersama WS Cook and Cookies. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya untuk video-video aku selanjutnya ya. Kali ini aku mau bikin satu adonan jadi dua macam kue ya guys ya. Ada putri salju yang super lembut dan ada nastar keju yang lumer banget di mulut. Ini tuh berasa makan brem ya guys ya. Jadi di luarnya tuh crunchy tapi saat masuk di mulut tuh bakal langsung lumer tanpa digigit. Dan apa aja bahan-bahannya dan bagaimana cara bikinnya, kalian harus nonton video aku sampai selesai ya guys ya. Jangan sampai ada yang di skip sedikit pun. Dan kurang lebih teksturnya seperti ini, lembut banget. Ini tuh tanpa ditekan udah hancur ya guys ya. Dan saat di mulut langsung lumer tanpa digigit. Untuk cara bikinnya, cus. Pertama-tama siapkan wadahnya, masukkan butter 200 gram. Ini aku pakai butter room butter ya guys ya. Yang kedua masukkan palmia. Ini aku pakai 1 saset 200 gram. Dan yang ketiga masukkan gula halus yang sudah diayak sebelumnya 50 gram. Ini di mixer dengan kecepatan paling rendah ya guys ya. Di mixer kurang lebih 1 menit aja, tidak usah lama-lama, cukup sampai kecampur rata. Karena kalau lama-lama adonan itu pasti jadinya akan meluber ya guys ya. Jadi cukup di mixer 1 menit aja. Oh ya, kalian kalau tidak punya mixer seperti ini, kalian bisa pakai whisk manual ya guys ya. Jadi tidak usah pakai yang ribet, yang simple pun bisa, yang penting kecampur rata adonannya. Kurang lebih adonannya tuh seperti ini, bentuknya creamy, warnanya agak sedikit pucat. Ya ini tuh udah teksturnya kurang lebih seperti ini ya guys ya. Lanjut aku mau masukkan 4 butir kuning telur. Kalian bisa pakai omega, bisa pakai telur biasa juga bisa ya guys. Cuman nih aku pakai yang omega yang orange ya. Di mixer kembali sebentar aja, cukup sampai kecampur rata telurnya. Lanjut aku mau masukkan garam secukupnya aja. Dan vanila, kalian bisa pakai vanila bubuk, bisa pakai vanila seperti ini ya guys ya. Ini merek kupu-kupu, bisa dipakai beberapa kali. Lalu di mixer sebentar. Lanjut aku memasukkan keju parut. Ini aku pakai keju cheddar. Di mixer kembali sampai merata. Cukup sampai merata aja, jangan lama-lama mixernya. Dan kurang lebih tuh teksturnya seperti ini, creamy banget. Selanjutnya aku memasukkan tepung maizena 50 gram. Kegunaan tepung maizena tuh untuk crunchy di luar, dalamnya tuh biar lembut ya guys ya. Diaduk menggunakan spatula aja, nggak usah pakai mixer lagi. Masukkan 2 saset susu denko putih. Ini tuh agak susunya berasa, aku pakai 2 saset ya guys ya. Diaduk kembali menggunakan spatula. Untuk bahan yang terakhir aku pakai tepung terigu, dan ini aku pakai tepung terigu segitiga biru ya guys ya. Kalian bisa pakai segitiga biru, bisa pakai kunci biru. Ini dimasukkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, nggak usah langsung semuanya dimasukin. Oh ya, ini aku pakai bahan yang ekonomis banget ya guys ya. Kalian kalau mau bahan-bahannya bisa beli di bahan kue, itu bisa lebih murah daripada di toko lain. Dan kue kering ini cocok banget untuk hidangan lebaran nanti, atau bisa kalian ini buat resep jualan juga bisa banget ya guys ya. Karena selain bahannya murah, ini tuh juga gampang banget bikinnya kalau kalian sampai memahami dengan detail ya. Nah ini tuh adonannya udah jadi, teksturnya kurang lebih tuh seperti ini. Kalau dimasukkan jari itu tuh tidak bakal ngelengket di jari ya guys ya. Dan tidak ada yang nempel di wadah-wadahnya juga. Kurang lebih teksturnya seperti ini, aku buka. Dan tips ini tuh wajib banget harus dimasukkan kulkas kurang lebih tuh 15 menit ya guys ya. Setelah 15 menit kemudian ini aku takar dengan sendok ukuran 5 gram ya guys ya. Kegunaannya tuh untuk agar setiap adonan tuh
ukurannya sama semua ya guys ya. Jadi nggak ada yang kecil, nggak ada yang gede, jadi itu ukurannya sama semua. Untuk proses gulung menggulung ini wajib banget harus mulus ya guys ya. Tidak boleh ada yang mencong sana mencong ke sini, harus mulus bulat bagai rembulan malam. Dan untuk selain nanasnya, sebelumnya juga aku udah bikin video ya guys ya. Jadi kalian juga harus wajib nonton banget. Setelah selesai proses gulung menggulung, ini aku lanjut proses pemolesan pakai kuning telur. Aku pakai 4 kuning telur ditambah 1 sendok makan butter yang dilelehin, dan jangan lupa untuk disaring juga. Oh ya, sama 3 tetes pewarna-warna kuning ya guys ya. Untuk pemolesan kuning telurnya, kalian bisa olesin full, bisa juga olesin atasnya aja. Kalau aku olesinya full, karena apa? Aku mau kasih keju tuh biar kelihatannya tuh melimpah kanan kiri atas, jadi itu kelihatannya tuh banyak ya kejunya. Dan itu tips agar kalian kasih topping kejunya tuh cepet. Ambil keju yang banyak lalu langsung ditempel-tempelin ke adonannya. Kalau adonannya sampai keluar-keluar kita bisa ngambil ya guys ya. Nah ini tuh lanjut proses pemanggangan. Untuk proses pemanggangannya ini aku pakai suhu 150 derajat celcius, api atas bawah selama kurang lebih 35 menit ya guys. Sambil nunggu nastar kejunya matang, aku mau bikin adonan. Ini aku pakai cetakan, kurang lebih itu harganya cuma goceng ya guys ya. Ini aku pakai cetakan bulan sabit, tapi kalau kalian mau dibulet-bulet, putri saljunya juga boleh banget. Setelah 35 menit pemanggangan, ini nastar kejunya udah matang merata dan cantik banget. Oh ya, kalian kalau nggak punya oven listrik, kalian bisa pakai oven tangkring ya guys ya. Lanjut proses pemanggangan putri saljunya. Ini aku pakai suhu 150 derajat celcius, api atas bawah, kurang lebih selama 25 menit aja. Setelah 25 menit, ini putri saljunya sudah matang dan cantik banget. Kita keluarkan di suhu ruang, didiamkan beberapa menit. Saat masih hangat, kita taburkan gula halus, dan ini aku pakai gula halus yang donat ya guys ya. Jangan kalian taburkan setelah benar-benar dingin. Jadi masih hangat-hangat kita langsung taburkan, karena apa? Biar gula halusnya tuh menempel di adonan putri salju. Dan itu udah jadi putri salju dan nastar kejunya. Ini tuh rasanya enak banget, layak untuk dijual, apalagi dihidangkan saat lebaran ya guys ya. Kalian tahu brem gak? Ini tuh rasanya sama persis kayak brem, jadi tuh masuk di mulut langsung lumer tanpa digigit ya guys ya. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video aku ke teman kalian yang belum tahu resep ini. Terima kasih, bye-bye.